Jadi teman-teman semua, hari ini saya mau mengajak, jangan pernah sekali-kali engkau berpecah belah hanya karena perbedaan-perbedaan yang mungkin sementara saja, hanya mungkin karena perbedaan-perbedaan yang kecil-kecil saja. Kenapa harus berpecah belah, saling mengolok-olok satu sama lain, saling merendahkan satu sama lain? Teman-teman tahu dalam surah Al-Hujurat ayat 11, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian saling mengejek, mengolok-olok, merendahkan. Jangan. Bisa jadi orang yang engkau rendahkan, yang kau olok-olok, yang kau ejek lebih baik di hadapan Allah dibandingkan dengan dirimu. Benar nggak teman-teman semua? Baik, saya mau cerita sedikit tentang betapa beruntungnya kita tinggal di negara Indonesia, negara yang kaya raya dengan perbedaannya. Kita di Indonesia ini kaya raya, beragam suku, beragam bahasa, beragam adat istiadat, kemudian apalagi beragam agama, ya, walaupun Islam mayoritas tapi negara kita mengakui agama-agama lainnya. Makanya semboyan negara kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Maksudnya apa? Kita boleh berbeda-beda, tapi perbedaan itu bukan membuat kita terpecah belah. Kita boleh berbeda-beda, perbedaan itu membuat kita semakin kaya dan saling menghormati satu sama lain, namun kita tetap satu, tetap menjadi kuat. Makanya di sila ketiga Pancasila ada yang namanya Persatuan Indonesia. Beda sih nggak apa-apa. Beda itu justru membuat kita menjadi sangat kaya, beragam, indah sekali dengan adanya perbedaan. Kalau semuanya sama, semua nggak ada indah-indahnya. Perbedaan itu jangan membuat kita menjadi terpecah belah. Akhir-akhir ini hanya berbeda pemilihan calon presiden, berantem. Beda guru ngaji, berantem. Beda apa lagi biasanya? Beda, ya, berbagai macam perbedaan membuat berantem, bertengkar. Kenapa? Setiap orang kan punya alasan sendiri-sendiri ketika memilih sesuatu. Betul ya teman-teman semua? Ketika meyakini sesuatu, tugas kita bukan bertengkar dan berpecah belah karena perbedaan itu. Tugas kita adalah ukhuwah Islamiyah. Bangsa Indonesia, negara kita menjadi besar kalau kitanya bersatu. Nah, pada kali ini izinkan saya bercerita tentang satu kisah yang mudah-mudahan teman-teman bisa ambil hikmahnya. Suatu ketika, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk-duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian dari kejauhan ada dua orang pemuda yang sedang mengapit satu pemuda yang tampak lemah, tampak lesu, tampak letih. Dua orang pemuda yang mengapit itu sangat marah dan kemudian menyeret pemuda yang di tengah dan berdirikan di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, tegakkan hukuman atas orang ini, kata dua pemuda yang ternyata adalah kakak beradik. Lalu Umar bin Khattab berdiri dan berkata, tunggu dulu, apa yang sesungguhnya terjadi? Kenapa kalian berdua marah seperti ini? Maka dua pemuda tadi mengatakan, orang ini telah membunuh ayah kami. Maka tegakkan hukuman kepada orang ini yang telah menghabisi nyawa ayah kami, kata dua pemuda tadi. Maka Umar bin Khattab pun menatap sang pemuda yang tampak lemah, tampak lesu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, benarkah engkau membunuh ayah dari dua anak muda ini? Kemudian pemuda itu mengatakan, benar ya Amirul Mukminin, benar ya Umar bin Khattab. Namun aku punya alasan kenapa aku melakukan itu. Aku adalah orang yang berasal dari negeri yang sangat-sangat jauh untuk membawa pesan dari kaumku, di mana pesan ini aku harus sampaikan ke negeri sebelah sana. Ini amanah yang harus aku tunaikan. Aku pergi dari negeriku, dari kampungku dengan seekor unta, yang mana unta ini membawa banyak perbekalan supaya aku bisa selamat sampai tujuan. Dengan unta ini aku bisa menjelajahi gurun pasir hingga sampailah ke negeri yang nantinya akan aku tuju.
Di tengah perjalanan, aku merasa sangat letih sehingga aku tertidur di bawah sebuah pohon dan aku ikat untaku di pohon tersebut. Aku tidak sadar bahwa ternyata untaku telah terlepas dari ikatannya dan untaku masuk ke sebuah kebun pada akhirnya yang ternyata kebun dari ayah dari kedua anak muda ini. Kemudian aku melihat bahwa untaku menghancurkan kebun tersebut dan ayah dari dua anak muda ini menjadi marah dan membunuh untaku. Kemudian tentu saja aku menjadi marah. Kalau pada akhirnya untaku terbunuh, lantas bagaimana caraku bisa pergi ke sebuah negeri yang jauh karena satu-satunya kendaraanku adalah unta ini. Aku sangat marah sehingga aku membunuh ayah tersebut. Itulah kronologis, itulah jalan cerita yang sebenarnya. Dua pemuda tadi mengatakan, tegakkan hukuman atas orang ini ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ayah kami telah tiada gara-gara dia. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, tentu saja engkau harus mendapatkan hukuman kalau memang itu yang terjadi. Lalu apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut? Tunggu dulu wahai Umar bin Khattab. Aku memiliki amanah yang harus aku tunaikan. Aku tidak mungkin menjadi orang yang tidak menunaikan amanah tersebut. Izinkan aku pergi 3 hari untuk sampai ke negeri sebelah untuk menunaikan amanah dari orang-orang yang ada di negeriku. Setelah 3 hari aku akan kembali ke tempat ini tepat waktu untuk menjalani hukumanku. Kata dua pemuda lagi yang tadi, bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau seandainya orang ini berbohong, kalau seandainya orang ini kabur, bagaimana Umar bin Khattab? Maka jangan kau biarkan orang ini pergi. Lalu Umar bin Khattab berkata, kalau engkau benar-benar mau pergi meninggalkan hukuman ini, lalu siapa yang menjadi penjaminmu? Siapa yang menjamin bahwa engkau akan datang 3 hari lagi ke tempat ini? Kata pemuda ini, aku adalah seorang pemuda yang sebatang kara, tidak punya siapa-siapa, tapi aku punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku punya Allah yang menjadi penjaminku. Dua pemuda tadi mengatakan, jangan izinkan dia pergi ya Amirul Mukminin ya Umar bin Khattab. Kalau dia pergi dia kabur. Kemudian tiba-tiba dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara, aku saja yang menjadi penjaminnya wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman, wahai Umar bin Khattab, aku yang menjadi penjaminnya. Ternyata pemuda itu bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, apa-apaan wahai Salman, kalau seandainya orang ini tidak kembali lagi tepat waktu, maka engkau yang akan mendapatkan hukumannya, karena engkau yang menjadi penjaminnya. Kata Salman Al-Farisi, biarkan aku saja yang menjadi penjaminnya. Akhirnya pemuda ini diizinkan untuk pergi. Setelah hari pertama, kedua dan ketiga, semua orang sudah berkumpul di kota Madinah untuk bersiap-siap menyaksikan hukuman dari Umar bin Khattab untuk orang tersebut. Menurut teman-teman semua, apakah orang ini datang tepat waktu di hadapan Umar bin Khattab? Datang tidak? Apa yang terjadi? Ketika waktu sudah hampir habis, orang-orang gelisah, kasihan Salman. Gara-gara dia menjadi penjamin, sementara orang tersebut telah berbohong dan kabur, Salman yang harus menderita dan Salman yang harus menerima hukuman ini. Kasihan Salman. Namun ternyata dugaan masyarakat Madinah salah. Dari kejauhan terlihat orang yang berjalan sempoyongan, berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa sampai tepat waktu di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampailah orang tersebut dengan terengah-engah, dengan begitu lemas, dengan sempoyongan, kemudian berdiri di hadapan Umar bin Khattab. Semua orang berteriak Allahu Akbar. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang tersebut, apa yang terjadi kepada dirimu? Engkau bisa saja kabur, engkau bisa saja pergi, toh kami juga susah mencarimu ada di mana. Kenapa engkau datang dalam keadaan seperti ini, yang keadaan yang sangat payah dan sakit seperti ini? Kata orang tersebut, aku adalah seorang muslim ya Umar bin Khattab. Aku diajarkan untuk memegang teguh yang menjadi janjiku, memenuhi janjiku, memegang teguh perkataanku. Aku seorang muslim dan aku memenuhi janjiku. Aku tidak ingin ada orang lain di luar sana yang berkata, orang Islam, orang yang tidak bisa menepati janji. Tidak. Aku adalah seorang muslim. Islam mengajariku untuk senantiasa menepati janji. Sekarang aku sudah berada di hadapanmu wahai Umar bin Khattab, maka silakan tunaikan hukuman darimu kepadaku. Maka orang-orang yang melihat hal tersebut takjub, teman-teman semua. Mereka langsung berteriak Allahu Akbar. Bagaimana mungkin orang ini yang bisa kabur, namun dia memilih untuk berada
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menoleh kepada Salman Al-Farisi, kenapa engkau mau menjadi penjamin bagi orang yang baru engkau kenal ini? Kata Salman Al-Farisi, aku adalah seorang muslim. Seorang muslim diajarkan untuk peduli kepada saudaranya. Seorang muslim diajarkan untuk menanggung beban saudaranya. Seorang muslim diajarkan untuk percaya kepada saudaranya, menolong saudaranya. Aku tidak ingin ada orang lain di luar sana mengatakan orang itu orang Islam, orang muslim, tapi sama sekali tidak memiliki empati simpati kepada saudaranya, sama sekali tidak peduli, tidak menolong saudaranya. Aku tidak mau itu terjadi. Aku seorang muslim dan aku menyayangi dan aku peduli dengan saudara-saudaraku. Maka semua orang berteriak, Allahu Akbar. Lalu tiba-tiba dua pemuda tadi mengatakan setelah menyaksikan semua peristiwa ini, wahai Umar bin Khattab, aku tarik kata-kataku, kami tarik kata-kata kami memaafkan kesalahan dari pemuda tersebut yang mungkin dia khilaf pada saat itu. Kami memaafkan dan membebaskan dia dari berbagai macam hukuman. Tidak perlu dihukum ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, karena kami telah memaafkan dia. Maka semua orang berteriak Allahu Akbar. Umar bin Khattab bertanya, kenapa kalian membebaskan orang ini? Kata dua pemuda tadi, kami adalah seorang muslim. Seorang muslim diajarkan untuk senantiasa memberi maaf kepada orang-orang yang telah bersalah kepadanya. Maka kami tidak ingin ada orang lain di luar sana mengatakan seorang muslim pendendam, seorang muslim tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Dia orang baik ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka kami memaafkan sebagaimana Islam menyuruh kami untuk memberi maaf kepada saudara-saudara kami. Itulah cerita dari kisahnya Amirul Mukminin. Apa yang teman-teman bisa dapat dari kisah ini? Tentang apa? Bagaimana setiap orang berusaha untuk menjadi muslim yang terbaik. Kita sudah tahu bagaimana Islam mengajarkan kita perkara akhlak yang sangat banyak, namun kadang-kadang dalam pengaplikasiannya tidak mudah. Indahnya ajaran Islam, kalaupun ada yang salah-salah, itu adalah salah dari orangnya yang belum bisa menjalankan sepenuhnya ajaran agama kita yang indah ini. Dalam kisah ini kita juga belajar teman-teman sekalian tentang ukhuwah Islamiyah, tentang persaudaraan sesama umat Islam. Bagaimana mereka mengedepankan husnudzon, prasangka baik, mencari berbagai macam alasan supaya kita tetap berhusnudzon kepada saudara kita. Mungkin dia melakukan itu sebab ada alasan yang lain, sebab ada melatar belakangi dia sehingga dia berbuat seperti itu. Jadi cari berbagai macam alasan untuk kita tetap husnudzon kepada saudara kita. Menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam menjadi sangat penting. Jangan berpecah belah. Kita punya Tuhan yang sama, Nabi yang sama, Quran yang sama, sholat yang sama. Kenapa harus berpecah belah? Maka hari ini teman-teman semua, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua ada berbagai macam ukhuwah yang harus kita jaga. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Seseorang merasa bersaudara satu sama lain karena sama-sama memeluk agama yang sama. Umat Islam di berbagai macam belahan dunia manapun adalah saudara kita, betul? Kedua, ada yang namanya ukhuwah wataniyah, ukhuwah persaudaraan sebangsa setanah air. Kita hidup di Indonesia, teman-teman semua, dengan berbagai macam perbedaan. Ada suku Jawa, suku Sunda, Minang, suku Bugis, apalagi suku banyak suku-suku ya. Berbagai macam perbedaan, tapi kita punya kepentingan yang sama. Bukan satu suku lebih baik daripada suku lainnya. Bukan membangga-banggakan sukunya sendiri, membangga-banggakan kelompoknya sendiri, merasa yang paling benar, yang paling tinggi dan sebagainya. Bukan. Kita mau saling menghargai satu sama lain, bersaudara satu sama lain karena kita punya kepentingan yang sama. Apa itu? Mau tinggal di Indonesia dengan tenang, dengan rukun, dengan damai. Betul kan? Orang Islam mau tinggal di Indonesia dengan rukun, dengan damai, dengan tenang. Teman-teman kita yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, Katolik, Protestan, yang Konghucu sama kita. Mau tinggal di Indonesia yang rukun, yang damai, yang tenang. Betul kan teman-teman semua? Maka jaga persaudaraan itu dengan menjaga Indonesia, dengan menjaga persatuan kita supaya tidak terpecah belah. Sebenarnya hal ini sudah dilakukan oleh Rasulullah. Teman-teman tahu sebelum Rasulullah pindah berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, di Madinah itu tidak hanya ada orang Islam, di Madinah ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada kabilah-kabilah suku-suku yang lain. Lalu ketika Rasulullah berhijrah pindah dari Mekah ke Madinah, Rasul langsung buat loh yang namanya Piagam Madinah.
Apa isi piagam Madinah? Salah satunya adalah semua orang saling bantu-membantu kalau ada orang-orang yang mengusik kota Madinah. Semua orang mendapatkan hak yang sama, mendapatkan perlindungan, berbeda-beda agamanya, berbeda sukunya, tetap sama, mau tinggal di Madinah dengan tenang, dengan aman, dengan rukun, dengan damai. Begitu teman-teman semua. Maka persaudaraan yang harus kita jaga adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Kenapa sih harus rasis misalnya? Kenapa sih harus merasa paling benar sendiri, paling hebat sendiri, kelompoknya yang paling unggul sendiri? Kita sama-sama. Dia meyakini keyakinannya atau dia meyakini prinsipnya, kita pun juga begitu. Namun kita saling menghormati satu sama lain untuk hidup yang lebih tenang di negara yang kita cintai. Jadi teman-teman semua, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Itu namanya adalah ukhuwah wataniyah. Mau dari kelompok organisasi agama manapun, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia atau ukhuwah Islamiyah, tetap satu. Tuhan yang sama kalau tadi ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga ada yang namanya ukhuwah basyariyah. Apa itu ukhuwah basyariyah teman-teman semua? Persaudaraan umat manusia, ya. Bahwa seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sama-sama kita ini ciptaannya Tuhan, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan sesama umat manusia. Di mana-mana yang namanya umat manusia mau hidupnya nggak terusik, nggak terganggu, nggak tersakiti. Betul, teman-teman semua? Kalau kita lihat Palestina, teman-teman semua, itu bukan hanya isu agama semata, itu isu kemanusiaan. Betul nggak? Kalau kita lihat di Palestina yang dihancurkan bukan masjid, banyak gereja-gereja juga dihancurkan. Saya bisa tahu begini karena ada guru Quran yang tinggal di rumah saya. Beliau juga cerita, teman-teman beliau di Gaza Palestina banyak orang-orang beragama lain juga merasakan kepedihan yang sama. Jadi isu Palestina bukan isu agama semata, ini sudah masuk kepada isu kemanusiaan, ya. Save humanity, kita mau menyelamatkan kemanusiaan. Ini sudah masuk ke isu kemanusiaan. Jadi teman-teman semua, hari ini saya mau mengajak, jangan pernah sekali-kali engkau berpecah belah hanya karena perbedaan-perbedaan yang mungkin sementara saja, hanya mungkin karena perbedaan-perbedaan yang kecil-kecil saja. Kenapa harus berpecah belah, saling mengolok-olok satu sama lain, saling merendahkan satu sama lain? Teman-teman tahu dalam surah Al-Hujurat ayat 11, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa ayakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian saling mengejek, mengolok-olok, merendahkan. Jangan. Bisa jadi orang yang engkau rendahkan, yang engkau olok-olok, yang engkau ejek lebih baik di hadapan Allah dibandingkan dengan dirimu. Bener nggak teman-teman semua? Kadang-kadang kita lihat, ih kok dia belum pakai jilbab ya, ih kok dia begitu ya. Jangan begitu. Mungkin dia memang belum menjalankan kewajibannya untuk memakai jilbab dalam menutup aurat, tapi siapa tahu sholatnya justru lebih khusyuk, sholat malamnya lebih banyak dibandingkan dengan diri kita. Atau mungkin ngajinya lebih bagus. Barusan teman-teman sekalian, sebelum saya datang ke sini, saya lihat video di mobil tadi. Ada seorang mu'alaf dari Amerika, penyanyi, belum berhijab ya, belum menutup aurat. Masya Allah, beliau baca surah Al-Mulk, indah sekali suaranya, dengan tajwid yang benar, ya, dengan hukum-hukum bacaannya, tajwid, makharijul huruf, sifat-sifat dibaca dengan benar, dengan tartil, bacaannya indah sekali. Kemudian orang-orang berkomentar, ya Allah, kami muslim nih dari lahir nggak bisa baca Quran sebagus itu, gitu. Jadi don't judge book by its cover. Jangan mudah untuk merendahkan orang lain, mengolok-olok orang lain. Siapa tahu orang yang engkau ejek itu lebih mulia di hadapan Allah. Siapa tahu dia lebih ikhlas di hadapan Allah, lebih lillah perbuatan dibandingkan dengan dirimu. Jadi umat Islam diajarkan di dalam Al-Quran, khususnya orang-orang beriman, bukan orang yang suka atau dengan mudah mengolok-olok, mengejek, merendahkan. Sekarang gampang teman-teman, sekarang di sosial media coba kita lihat, mudah sekali mengolok-olok. Boleh nggak kita menjadi orang yang lebih elegan? Kita punya pilihan kita sendiri, iya. Kita punya keyakinan kita sendiri, iya. Tapi bukan berarti kita berhak untuk menjelek-jelekan pilihan orang lain. Betul nggak teman-teman semua? Orang lain punya alasan dalam setiap pilihannya, ya suka-suka dia. Sama seperti dalam agama, lakum dinukum waliyadin. Kamu percayanya yang ini, ya sudah. Saya yakinnya yang ini, ya sudah. Kita beribadah masing-masing. Tapi dalam urusan persaudaraan kita bersaudara. Kita saling menghormati, menghargai perbedaan satu sama lain. Indahnya negara kita ini kalau orang-orangnya seperti itu. Baik, saya mau cerita sama teman-teman semua, apa akibatnya ya kalau kita berpecah belah. Apa yang terjadi
kalau kita berpecah belah. Teman-teman tahu nggak kisah tentang Andalusia? Pernah dengar? Kisah tentang Andalusia. Bagaimana Islam pada saat itu, teman-teman semua, adalah kerajaan yang sangat berjaya, yang sangat kuat di Andalusia. Jadi Andalusia itu, teman-teman sekalian, kalau sekarang mungkin kita lihatnya Spanyol, Portugis, sebagian Perancis ya, itu dulu jadi satu, namanya Andalusia. Apa yang terjadi di Andalusia? Dinasti Islam ya, yang disebut sebagai dinasti Umayyah, itu mulanya sangat kuat. Kerajaan Islam sangat kuat di Andalusia. Kemudian Masya Allah ya, dengan istana yang begitu indah di sebuah kota namanya Granada di Spanyol, itu ada peninggalan jejak Islam yang begitu luar biasa. Istananya indah, megah, detail, cantik ya. Arsitekturnya, desain interiornya Masya Allah, menunjukkan bagaimana hebatnya kejayaan Islam pada masa itu. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Kenapa akhirnya lenyap? Kisah kejayaan itu lenyap, tak bersisa selain dari saksi-saksi bisu, selain dari istana-istananya saja. Lenyap, nggak ada cerita lagi tentang kerajaan Islam di Andalusia. Sekarang kalau kita lihat ke Spanyol, mungkin umat Islam 1%, 2% saja. Yang padahal dulu umat Islam yang menguasai Andalusia di masa itu. Apa yang terjadi? Pecah belah. Antara satu negeri dengan negeri lainnya merasa, oh kami ini lebih baik dibandingkan dengan mereka. Maka berpecah belah menjadi kelompok-kelompok kerajaan-kerajaan kecil. Merasa kelompoknya paling unggul, merasa kelompoknya paling hebat, paling kuat. Teman-teman tahu namanya sapu lidi? Sapu lidi kalau satu biji tuh kira-kira bisa membersihkan kotoran-kotoran enggak dengan satu biji lidi? Tapi kalau sapu lidi bersatu padu, kuat, dia bisa membersihkan berbagai macam kotoran. Bahkan kalau dipatahkan dia nggak bisa patah. Kalau satu lidi sendirian, gampang untuk mematahkannya, betul? Tapi kalau sapu lidi bersama-sama, nggak ada yang bisa mengusipnya, nggak ada yang bisa mematahkannya. Bahkan dia bisa membersihkan kotoran dan keburukan. Sama seperti kisahnya di Andalusia, ketika bersatu, Masya Allah, kuat, hebat, luar biasa. Ketika mulai muncul kelompok-kelompok kecil yang akhirnya berpecah belah, memisahkan diri. Oh, kami yang lebih unggul, kami yang lebih hebat. Bahkan perang antar saudara, sesama umat Islam saling menyerang satu sama lain di Andalusia pada saat itu. Maka terjadilah berbagai macam pertikaian yang membuat umat Islam semakin lemah. Maka ini pun pada akhirnya dimanfaatkan oleh yang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya sekarang kisah kejayaan Islam tinggal menjadi kenangan. Nggak bersisa sama sekali kerajaan Islam di Andalusia. Sebab apa? Sebab luar biasanya perpecah belahan yang terjadi pada masa itu. Maka kekuasaan Islam di Spanyol atau di Andalusia resmi berakhir ketika pada akhirnya kota terakhir yang dikuasai oleh musuh adalah Granada pada tahun 1492. Pada saat itu tinggal menjadi kenangan. Nah, itu jadi pelajaran berharga. Memangnya teman-teman mau itu terjadi di negara kita? Pecah belah gara-gara suku, satu suku merasa paling hebat, atau satu kelompok, satu golongan merasa paling hebat. Apalah gunanya dari pertikaian seperti itu, teman-teman semua? Maka kita legowo, menerima berbagai macam perbedaan, kita menghormati berbagai macam perbedaan. Nggak ada gunanya, teman-teman semua. Masa ada anggota keluarga bertengkar cuma gara-gara berbeda pilihan calon presiden misalnya, ya kan? Yang kita lakukan adalah kita punya pilihan, keyakinan itu di dalam diri kita sendiri. Rahasia masuk nanti ke kotak pencoblosan, rahasia ya. Artinya kita pilih, kita nggak golput, kita pilih, tapi kita menghargai perbedaan, menghargai orang-orang yang juga punya pilihannya sendiri. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong dalam setiap kebaikan. Kalau kita lihat ada orang berbuat kebaikan, kita support dia. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Jangan tolong menolong dalam perbuatan kemaksiatan, permusuhan. Teman-teman tahu surah Al-Lahab? Coba kita lihat surah Al-Lahab, teman-teman semua. Itu istrinya Abu Lahab, ya. Itu disebut sebagai
apa disebut di sini ya, pembawa kayu bakar. Ya. Apa itu pembawa kayu bakar? Penyebar fitnah. Saya bacakan arti dari surah Al-Lahab yang teman-teman baca dalam sholat, karena termasuk ayat yang pendek ya. Atau jangan-jangan tiap sholat kulhu lagi nih, jangan-jangan nggak berubah-berubah. Al-Lahab lah boleh lah ya. Dalam surah Al-Lahab teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Dan begitu pula istrinya, sama-sama masuk ke dalam neraka. Istrinya adalah pembawa kayu bakar. Apa itu? Istrinya adalah penyebar fitnah. Istrinya turut mendukung dan menolong suaminya dalam berbuat dosa dan permusuhan. Makanya Allah masukkan Abu Lahab dan istrinya bersama-sama ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kata Allah, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ini diabadikan ini. Setiap orang yang baca surat ayat ini atau surah ini, kecelakaan buat Abu Lahab dan istrinya ini. Jadi istrinya Abu Lahab digelari dengan pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Kenapa? Kemaksiatan yang disupport, kemaksiatan yang didukung, permusuhan, perpecahan yang didukung, maka disebut sebagai pembawa kayu bakar. Kau ini penyebar fitnah, bukannya mendamaikan malah merusak, malah menghancurkan. Makanya kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Bersaudara. Setiap mukmin, setiap orang-orang beriman saudara, apalagi saudara sekandung. Masih ada aja yang berantem sampai hari ini. Apalagi kerabat, satu kerabat antar kerabat ya, hubungan sesama anggota keluarga yang dekat. Kenapa masih bertengkar sampai hari ini, masih nggak tegur-teguran? Udah mau Ramadan ini. Ibu-ibu tahu nggak kalau kita memutuskan tali silaturahmi nggak diterima amal-amal ibadah kita? Boleh nggak hari ini yang masih bermusuhan sama sesama umat Islam aja dikatakan engkau bersaudara, apalagi yang benar-benar saudara kandung? Masih ada yang bertengkar sampai hari ini, masih aja ada yang nggak akur sampai hari ini. Jangan teman-teman semua, kita yang mulai untuk memberi maaf atau meminta maaf. Nggak usah nunggu dia dong, dia yang muda harusnya yang hormat dong sama saya. Dia dong, dia yang salah harusnya minta maaf dong sama saya. Kalau begitu nggak kelar-kelar teman-teman semua. Orang yang minta maaf duluan bukan berarti orang yang salah, namun orang yang berjiwa besar karena tidak ingin permusuhan itu berlarut-larut terjadi di antara mereka. Begitu. Jadi kembali lagi dalam surah Al-Maidah ayat 2 Allah ingatkan, boleh nggak kita tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dalam takwa, jangan tolong menolong dalam dosa, jangan tolong menolong dalam permusuhan. Dalam surah Ali Imran ayat 103 kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah, janganlah kamu tercerai-berai. Gimana ya caranya biar kita nggak tercerai-berai? Gimana ya caranya biar nggak saling benci satu sama lain? Ya Allah, sekarang kalau kita lihat di sosial media banyak nggak yang saling mengolok-olok satu sama lain, saling mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar? Ada nggak teman-teman semua? Dan saya yakin nggak ada di tempat ini orang-orang yang seperti itu. Insya Allah Rasulullah ingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata-kata yang baik. Kata-katanya semua yang keluar dari mulutnya baik. Dan kalau dia nggak bisa berkata baik, dia diam. Nggak ada tuh menghina, mencaci maki, mengolok-olok dengan kata-kata kotor, kata-kata menuduh, kata-kata yang lain-lain. Nggak ada teman-teman semua. Maka hari ini saya mau sampaikan, kalau begitu apa yang harus kita lakukan supaya kita nggak saling benci, nggak saling suudzon, supaya kita bisa lebih harmonis, lebih kompak, lebih terjaga persaudaraannya. Beberapa yang teman-teman bisa lakukan di saat-saat sekarang ini adalah, pertama, jangan mudah percaya kepada berita-berita hoax. Jangan percaya kepada berita-berita yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Kadang-kadang kita tahu dengar satu berita, kemudian kita jadi benci kepada orang tersebut, padahal teman-teman nggak tahu tentang berita yang sebenarnya. Teman-teman tahu nggak kisahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah difitnah loh ibu-ibu sekalian. Berita hoax, berita bohong itu tersebar, tersiar ke seluruh masyarakat Madinah. Siti Aisyah berselingkuh. Bayangin bu, istri yang paling dicintai Nabi, Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, itu difitnah
Berita hoax tersebar ke seluruh penjuru Madinah dan hampir sebagian besar masyarakat Madinah percaya, ibu-ibu semua. Mereka terbagi menjadi beberapa golongan. Namanya fitnah, hoax. Wah, itu dahsyat itu. Bisa membunuh karakter seseorang, ya kan? Sakit nggak difitnah? Sesuatu yang kita nggak lakukan tersyiar ke seluruh orang, ditambah-tambahin lah, nggak tahu dari mana itu, dan kemudian membuat orang lain benci kepada kita atau melakukan suatu keburukan kepada kita. Sedih orang-orang yang difitnah. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha difitnah, masyarakat Madinah terbagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama, golongan yang paling sedikit adalah mereka tidak yakin dengan berita itu. Berita itu berita dusta. Siti Aisyah adalah seorang perempuan yang mulia yang tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Hanya sebagian kecil, bayangin Bu, seorang wanita salehah yang difitnah selingkuh itu hanya sebagian kecil yang percaya bahwa Siti Aisyah nggak melakukannya. Dahsyatnya fitnah ini kan teman-teman semua. Golongan kedua, mereka nggak tahu antara percaya enggak karena nggak lihat, nggak dengan mata kepala sendiri, tapi kabarnya udah sedemikian dahsyat di kota Madinah. Namun mereka tidak membenarkan tapi juga tidak menyalahkan. Jadi berdiri di tengah-tengah, masih ragu benar nggak ya beritanya. Tapi yang mereka lakukan adalah membicarakan terus-menerus kepada orang-orang lain. Ini adalah kaum mayoritas yang terjadi di kota Madinah pada saat itu. Mereka nggak percaya tapi percaya tapi nggak percaya. Tapi yang mereka lakukan adalah membicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Ghibah, dibicarakan. Nah, itu kaum mayoritas pada saat itu. Kaum berikutnya adalah mereka yang betul-betul yakin bahwa Siti Aisyah melakukannya. Begitulah teman-teman semua. Sampai akhirnya Allah, teman-teman tahu Nabi Muhammad itu berbeda sikapnya dengan Siti Aisyah. Yang biasanya hangat, sekarang dingin. Siti Aisyah sangat sedih dengan kejadian itu. Kata Nabi Muhammad, kalau engkau bersalah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dirimu. Makin sedih Siti Aisyah mendengarkan kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Siti Aisyah hanya bersandar kepada Allah, menunggu agar Allah membersihkan namanya, sehingga turunlah surah An-Nur yang membersihkan nama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang ingin saya sampaikan pada teman-teman semua, dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita akan dengar berita-berita bohong, hoax, atau berita-berita yang simpang siur tentang tetangga kita, tentang orang-orang di sosial media, tentang siapapun itu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6? Teman-teman lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa satu berita, maka periksa dan telitilah agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tersebut tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kamu akhirnya nanti menyesal atas perbuatan jahatmu itu kepada mereka. Ini surah Al-Hujurat ayat ke-6 teman-teman semua. Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu nggak mudah. Saya nggak tahu berita itu. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi kepada salah seorang istri Rasul ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang kisahnya Siti Aisyah? Engkau percaya nggak dengan ceritanya Siti Aisyah yang berselingkuh? Seorang istrinya Rasul, Zainab radhiyallahu anha, mengatakan, padahal ini istilahnya kalau di madu ini kan saingan kan, oh kesempatan nih buat menjelek-jelekan Aisyah supaya Siti Aisyah nggak dicintai lagi sama Nabi. Tapi yang dilakukan oleh Zainab radhiyallahu anha apa? Kata beliau, saya tidak tahu apa-apa, nggak bisa komentar apa-apa karena nggak tahu, nggak lihat langsung, nggak dengar langsung. Sepengetahuan saya, Siti Aisyah orang baik. Sepenglihatan saya sejauh ini, Siti Aisyah orang baik. Udah, nggak komentar apa-apa lagi. Begitulah teman-teman semua dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita mengingatkan diri kita sendiri atau mengingatkan orang-orang sekitar kita, hati-hati jangan percaya pada berita-berita hoax, ya. Makanya Siti Aisyah pada saat itu berdoa. Doanya ada dalam surah Yusuf ayat 18. Bunyinya, maka hanya sabar itulah yang paling terbaik untukku, dan kepada Allah sajalah aku memohon pertolongannya terhadap apa-apa yang kamu ceritakan. Jadi Siti Aisyah memilih bersabar dan memilih meminta pertolongan Tuhannya. Berikutnya,
Apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi perpecah belahan? Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram. Haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya. Jangan kau ganggu-ganggu, usik-usik darahnya. Jangan kau usik-usik kehormatannya. Jangan kau usik-usik hartanya. Jadi maksudnya adalah jangan seperti si istrinya Abu Lahab, pembawa kayu bakar, ya. Tukang penyebar fitnah, mengompor-ngompori. Jangan teman-teman semua, nggak boleh kita lakukan itu. Kemudian berikutnya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah tadi ya, jangan menganggap remeh. Dalilnya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, jangan engkau pernah menganggap remeh seseorang. Jangan pernah engkau menganggap rendah dan mengolok-olok, mengejek-ejek seseorang. Dia ciptaan Allah. Ataupun kalau dia berbuat salah, mungkin ada alasan dia bisa berbuat seperti itu, teman-teman semua. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi apa yang engkau tertawakan lebih baik dibandingkan dengan dirimu, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu jauh lebih baik. Dan jangan suka mencela, dan jangan memanggil dengan gelaran-gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah buruk sesudah iman. Engkau sudah beriman, kenapa engkau masih memanggil orang-orang lain dengan gelaran-gelaran buruk? Dan barang siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim itu jahatnya kelewatan, ibu-ibu sekalian. Zalim. Makanya pernah pada suatu ketika Siti Aisyah mengatakan begini, aku melihat ke Siti Aisyah itu kan sangat cinta Nabi dan sangat pencemburu. Jadi Siti Aisyah itu kadang-kadang kalau kita cemburu kata-katanya bisa macam-macam, ibu-ibu sekalian. Maka Siti Aisyah pernah mengatakan, oh istrimu yang bernama Sofia dia bertubuh pendek, atau Sofia itu adalah seorang wanita Yahudi, kata Siti Aisyah. Apa kata Rasulullah SAW? Janganlah engkau berkata demikian, wahai Aisyah, karena Sofia telah masuk Islam dan menjadi muslimah yang baik. Jadi Rasul saja menegur ketika Siti Aisyah mengatakan hal demikian. Berikutnya teman-teman semua, hal yang tidak boleh kita lakukan dalam menjaga persaudaraan kita, baik itu di rumah, dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan-lingkungan yang lain yang lebih luas, adalah jangan suka suudzon. Belum ada buktinya, jangan suka suudzon. Jangan suka cari-cari kesalahan, jangan suka menggunjing. Al-Hujurat ayat ke-12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakaritumu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Jangan suka suudzon. Dikit-dikit suudzon, dikit-dikit suudzon. Sama juga, jangan suudzon kepada suami. Dikit-dikit dalam tiap menit dicek handphone suaminya, dicek handphone suaminya. Capek, Bu? Capek nggak? Capek. Dia buat dosa dia sama Allah Subhanahu wa taala, lama-lama ketahuan juga kalau buat dosa. Capek. Bener nggak? Bagi ibu-ibu yang masih suka ngacak-ngacak handphone suami, capek banget, kayak nggak ada kerjaan lain aja. Ntar suami masuk toilet, ternyata dikunci, ada password ya Bu ya, nggak bisa buka. Ya sudahlah ya, kalau ada perbuatan-perbuatan dosa itu dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memusingkan diri kita sendiri. Intinya dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Dimulai dari suudzon tuh. Baru yang kedua, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Biasanya dimulai dari suudzon dulu, baru sibuk cari-cari kesalahan. Kadang-kadang kita sudah beranggapan buruk kepada seorang, baru deh hobi banget dari kesalahan orang lain. Diri kita sendiri aja kesalahannya banyak, benar nggak? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, kuman di seberang lautan jelas terlihat. Itulah kira-kira gambaran pepatahnya. Padahal kesalahan kita jauh lebih banyak. Kenapa sih Bu cari-cari kesalahan orang lain? Yang benar cari-cari kesalahan diri sendiri.
Hisablah diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kau dihisab di hari akhir, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi biasanya tuh tahapannya dalam surah Al-Hujurat ayat 12, suudzon dulu, setelah suudzon kemudian cari-cari kesalahan, udah gitu nanti pasti menggunjing, gibah, ngomongin orang di belakang. Hobi banget nih ngomongin orang di belakang. Kemudian Allah mengatakan apa? Tahu nggak orang-orang begini diibaratkan seperti apa? Seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ibu kalau makan bangkai, jijik nggak kira-kira? Maka Allah mengibaratkan perbuatan suudzon, cari-cari kesalahan dan membicarakan orang lain di belakang, itu perbuatan yang sangat menjijikkan. Kenapa kok dianalogikan sebagai bangkai? Kita lagi makan bangkai karena bangkai diapa-apain nggak tahu. Bangkai itu kan nggak tahu mau kita makan dagingnya, mau kita kasih kecap kayak, kasih saus kayak apa kayak, nggak tahu kan. Sama kalau kita lagi gibah, gibah itu kan ngomong di belakang ya Bu ya. Orangnya nggak bakal tahu kita bisa ngomong apa aja kan, orangnya nggak tahu gitu. Ghibah sama fitnah sama Bu, bedanya ghibah itu adalah kita ngomong walaupun sesuatu yang benar, tapi kalau orang itu dengar dia nggak suka, itu ghibah. Fitnah itu sesuatu yang dusta, itu fitnah. Jadi ghibah sama fitnah sama aja dosanya, sama-sama seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Hentikan perbuatan-perbuatan menjijikkan seperti itu. Kita terlalu, insya Allah ya, kita terlalu mulia untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, insya Allah. Karena Allah mengajarkan umat Islam untuk tidak seperti itu. Begitu ya teman-teman semua. Jadi insya Allah dengan hal-hal seperti itu kita menjadi lebih baik dalam berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Saya ingin menyampaikan pada teman-teman semua, dalam mencapai indahnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam, itu sebenarnya ada beberapa tingkatan yang harus kita lakukan. Pertama adalah ta'aruf, kenalan dulu. Kalau nggak kenal gimana bisa sayang, ya nggak? Kalau nggak kenal yang ada prasangka-prasangka aja. Makanya duduk bareng dulu, ngopi-ngopi dulu, ngafe-ngafe dulu. Mungkin di Bandung kan banyak kafe nih, ya. Kenalan dulu supaya nggak suudzon. Kalau nggak kenal biasanya jadi benci banget karena dengar berita hoax, karena dengar gosip, ya kan? Karena dengar omongan-omongan orang. Jadi kenalan dulu. Tahapan dalam bersaudara itu pertama adalah ta'aruf, saling mengenal. Kemudian yang kedua tafahum, saling memahami. Oh, memang dia tuh karakternya begitu. Misalnya nih Bu ya, contoh sederhana. Waktu itu ada seorang teman bilang, gimana sih Boki kalau disenyumin nggak balik senyum gitu ya. Akhirnya kenalan dulu. Bu maaf ya Bu, mata saya itu -3 Bu, kanan kiri, silinder kanan kiri juga 1,5. Jadi Ibu senyum sama saya di ujung nggak bakalan kelihatan sama saya, blur, datar mukanya. Nah sudah saling kenal jadi saling memahami. Oh pantesan dia nggak balas senyum saya bukan karena sombong tapi karena nggak lihat gitu kan Bu. Bener nggak? Ada satu kisah sedikit dari tetangga saya, Pak RT cerita. Ini ada seorang bapak yang kalau parkir mobil itu selalu di hampir tengah jalan. Tetangga protes dan marah luar biasa. Akhirnya Pak RT ini sowan atau berkunjung ke rumah bapak tersebut. Ternyata bapak tersebut sudah tua dan nggak ngerti cara parkir mobil, ya, nggak ngerti cara parkir mobil yang benar itu seperti apa. Jadi saling paham. Jadi tingkatan dalam persaudaraan adalah ta'aruf, kenal dulu, kemudian tafahum, saling memahami. Setelah saling memahami, biasanya nanti akan ada ta'awun, saling tolong menolong. Ya enggak? Gimana bisa ujuk-ujuk nolong? Kenal juga enggak, memahami juga enggak, ya kan? Jadi tahapannya ta'aruf dulu, kita kenalan dulu, kemudian kita tafahum, saling memahami, kemudian kita akan bisa saling tolong menolong. Setelah saling tolong menolong atau ta'awun, nanti akan ada tingkatan ukhuwah yang berikutnya, itu takaful, saling menanggung beban. Kau nggak sendirian kok, berbagi sama kita, kita bisa bantu kok, saling menanggung beban. Dan tingkatan yang paling tinggi dalam persaudaraan adalah ithar, yaitu mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Pernah ada satu kisah di mana ada seorang musafir ya datang ke satu rumah. Kemudian musafir ini sangat lapar, sangat haus karena perjalanan yang jauh. Datanglah ke satu rumah, ya, rumah seorang umat Islam di satu kota. Kemudian akhirnya pemilik rumah itu memberikan makanan terbaik. Tapi ketika makan ternyata lampunya mati. Ayo kita makan, maaf ya lampunya mati, kita makan bareng-bareng. Setelah itu tamunya pulang.
ternyata pemilik rumah nggak makan, teman-teman semua. Kenapa? Karena makanannya cuma satu roti, nggak bisa dibagi-bagi. Jadi seluruhnya dikasihkan kepada tamu. Mereka bilang nggak apa-apa, mereka lebih memerlukan dibandingkan dengan diri kita. Kita masih ada dan masih bisa makan untuk besok pagi atau selanjutnya. Nggak apa-apa malam ini kita menahan lapar. Kita muliakan tamu yang datang ke rumah kita, karena dia seorang musafir yang sangat jauh, yang belum makan berhari-hari. Itu ithar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Inilah tingkatan tertinggi dalam tingkatan ukhuwah Islamiyah. Begitu ya teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir dari saya, ketika kita menjaga persaudaraan, maka apa manfaatnya? Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ada 3 golongan yang dapat merasakan manisnya iman. Manisnya iman. Apa kata Rasulullah? Yaitu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari mencintai dirinya sendiri. Lalu orang-orang yang mencintai karena Allah dan ia benci kembali kepada kekufuran, benci kembali kepada perbuatan maksiat, sebagaimana dia benci jika dicampakkan ke dalam api neraka. Orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan kemanisan iman. Lalu Rasul juga dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, maka hari ini aku pun akan menaungi mereka dengan naungan yang tidak ada naungan selain naungan dari diriku. Dan terakhir sekali, ini indah sekali. Ada seseorang diceritakan dalam hadis riwayat Muslim yang mengunjungi saudaranya di sebuah desa yang lain. Di tengah perjalanan Allah mengutus malaikat untuk bertemu dengan orang tersebut. Kata malaikat, engkau mau kemana? Kata orang ini, saya mau mengunjungi saudara saya di desa sebelah. Malaikat bertanya, engkau ini mau mengunjungi saudaramu karena engkau akan mendapatkan keuntungan ya? Ada maunya ya? Sampai-sampai engkau mau jauh-jauh mengunjungi saudaramu. Kata dia, tidak, aku mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Rindu pengen ketemu sama dia, orang yang saleh itu. Aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu pun berkata, sungguh utusan Allah yang diutus padamu, maksudnya si malaikat ini memberi kabar untukmu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berteman itu bukan karena ada maunya, ya Bu. Berteman itu bukan karena ada memperoleh keuntungan-keuntungan semata. Berteman tulus ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman yang saleh yang harus kita jaga. Begitulah cara kita menjaga ukhuwah kita. Mudah-mudahan kita doakan semoga negara kita menjadi negara yang damai, tentram, ya. Kita saling menghargai perbedaan yang ada, kita hidup rukun damai insyaallah, dan negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orangnya orang-orang yang saleh insyaallah.